Halo Sobat Wardi, balik lagi masih di Positif Podcast Sehat Solutif. Ya, Ayo. sekarang ini untuk Bu Siti dan Bu Elina mungkin nanti ya. Apa yang harus dipersiapkan, Bu, terutama orang tua dan keluarga saat melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak? Iya. Karena ketika harus tercium media, pasti keluarga akan menjadi pusat perhatian pertama ya. Gimana, Bu? Gimana? Ya, setiap kasus selalu ini tadi ya kasuistis juga ya. Tetapi yang perlu memang dipersiapkan memang mental harus lebih kuat. Tetapi yang seperti saya matur tadi, sebetulnya kita selalu berupaya pihak kepolisian pun sama komitmennya dengan kami. Para counterpart kami pun sebenarnya sama komitmennya dengan kami bahwa kalaupun ada pelaporan itu kami selalu berupaya supaya identitas korban tidak bocor. Tetapi kalau memang kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan seperti beberapa kasus yang viral di Kota Solo, ya kita akhirnya menguatkan secara psikologis baik bagi anak maupun bagi keluarga itu sendiri, karena keluarga itu termasuk yang terdampak ya, bukan salah. Jadi klien tidak hanya klien yang mengalami ini dampak secara psikologis, keluarga pun mengalami. Jadi kita juga melakukan pendampingan secara menyeluruh baik terhadap klien maupun terhadap keluarganya. Biasanya tuh lapor pertama tetap ke polisi ya, Bu ya, dari korban dan keluarganya itu? Tidak selalu, Mbak. Tidak selalu. Jadi ya? kita kan dengan semua para pihak yang bekerja sama dalam penanganan kasus perempuan dan anak itu tidak mempermasalahkan dari mana kasus itu berawal. Ada banyak juga yang kasus yang langsung ke UPT PT PAS. Kalau ingin melaporkan ke UPT PT PAS bisa langsung ke Gedung Tawang Praja lantai 2. UPT PT PAS DP 3AP 2KB, atau dinasnya saya spell ya, ini agak panjang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di situ ada UPT kami siap melayani. Tetapi apabila memang tidak sempat atau mungkin aksesnya sulit, bisa melaporkan secara online melalui aplikasi Solo Destination. Di situ ada menu ulas atau aduan masyarakat, dan di dalam ulas itu kan ada beberapa menu itu, Mbak, misalnya pendidikan, perhubungan, kemudian masalah kemasyarakatan. Nah, ada menu satu namanya perlindungan perempuan dan anak. Apa istimewanya dari menu itu? Kalau aduan lain itu nantinya muncul di aplikasi itu, muncul aduannya, muncul pelapornya terlihat, semua orang bisa membaca. Tetapi khusus untuk menu perlindungan perempuan dan anak tidak akan muncul. Yang bisa membaca hanya admin dari kami, dari UPT PT PAS. Jadi identitas korban maupun pelapor akan terlindungi. Dan itu sesuai dengan arahan Mas Wali juga, setiap aduan harus segera direspon. Begitu ada aduan juga langsung kita tindak lanjuti ya, Bu ya. Aman pokoknya untuk identitas. Bagus banget ya ini ya. Luar biasa. Wah, harus banget diinformasikan ini kepada Sobat Wardi, masyarakat Solo terutama ya, di Surakarta, Kota Madya Surakarta, bahwa ada aduan itu ya di aplikasi Solo Destination ya. Di Solo Destination, Sobat Wardi, jika ada aduan terutama di Kota Surakarta, bisa buka app-nya lalu dimasukkan di bagian ulasnya, tapi harus dipilih yang menu perlindungan perempuan dan anak supaya identitas korban dan pelapor terlindungi. Ya, perlindungan perempuan dan anak seperti itu. Untuk Bu Elina ini ya, tips, Bu. tips mencegah ya dampak terburuk pada korban yang harus kita lakukan apa? Melibatkan secara aktif keluarga. Melibatkan secara aktif keluarga. Tip yang untuk pencegahan bentuknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Kalau toddler kan butuh sentuhan. Jadi seringlah mengajak anak biar ada kelekatan emosional. Kamu tidak sendiri, ada papahmu atau mamamu, ada budemu atau yang selalu ada di sampingmu, kan seperti itu. Istilahnya tidak terungkap dalam bentuk kalimat, tapi perilaku orang tua ini bisa menimbulkan perasaan nyaman. Terus untuk para remaja mulai didampingi nih. Kalau perlu
pencegahan awal biar tidak terjadi pelecehan seksual memang ada pendidikan seksual dini sebenarnya. Itu pencegahan preventif. Reaksi apa ketika sudah masuk ke itu yang harus dimunculkan kan begitu. Betul sekali. Terutama teriak. Betul banget. Kalau Anda melihat TikTok ternyata bisa untuk tempat untuk edukasi TikTok itu. Kalau enggak salah melihatnya kalau bentuk yang begini, tanda begini. Gimana Bu? Lambaian tangan seperti ini tanda bahwa dia merasa nggak nyaman di samping saya, bukan keluarga saya kan begitu. Atau menjatuhkan sesuatu di dekat orang yang melintas. TikTok itu ternyata canggih juga ya untuk banyak tersimpan. Selain memang ada dampak negatif positif itu selalu ada dua mata sisi, terutama untuk sasaran para remaja kan baru suka yang seperti itu. Kita masuk aja lewat itu. Nanti programnya Muardi gitu ya. Iya, semoga ini edukasinya Muardi masuk FYP. Waduh FYP ya benar ya. Saya enggak punya TikTok soalnya. Tapi mudeng FYP. Ya. Nah, ini terus nih. Ya, ini terakhir ini Bu. Terakhir nih untuk Bu Siti dan Bu Elina. Pesan untuk masyarakat, orang tua dan mungkin untuk guru. Dari Bu Siti dulu mungkin gimana? Baik, ini pesan yang secara umum selalu saya sampaikan pada saat sosialisasi ya. Jadi kalau Anda melihat, mendengar atau mungkin malah mengalami sendiri kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, jangan ragu untuk melapor pada yang berwenang. Kemudian juga mungkin satu lagi yang mungkin saya tambah dari kami, kadang-kadang ada mindset di masyarakat itu bahwa kekerasan seksual itu kalau sudah terjadi penetrasi, padahal tidak. Jadi kekerasan seksual itu melingkupi banyak hal. Sentuhan yang tidak diinginkan, eksibisionisme yang dianggap itu hanya hal yang biasa, itu kekerasan seksual. Kemudian juga mengajak anak untuk menonton film yang tidak selayaknya, itu juga sudah termasuk kekerasan seksual. Jadi ini mohon untuk mungkin masyarakat banyak yang pahamnya hanya kekerasan seksual ya kalau sudah terjadi penetrasi. Sampai kemarin terjadi kasus agak ribet di TikTok juga, ada anak dicium, salah satu pejabat malah ada yang bilang itu kan bukan kekerasan seksual. Wah, itu sesuatu kurang yang pas. Kurang pas ya. Mungkin itu aja Mbak dari saya ya. Jadi saya tekankan lagi, bila melihat, mendengar atau mungkin mengalami sendiri, jangan ragu untuk melaporkan kepada para pihak yang berwenang. Betul sekali ya. Monggo Bu Elina. Lanjut Bu. Kalau saya mulai dari sekolahan, kalau bisa ada sosiali pendidikan seksual dini, bisa nanti ke Muardi untuk kan gratis ya programnya, untuk sosialisasi ke sekolahan. Gratis, semoga dok. Pendidikan seksual dini. Terus yang kedua untuk keluarga, mulailah memperhatikan anak Anda. Tidak butuh waktu yang lama. Luangkan waktu barang 5 menit, 10 menit untuk berkomunikasi dengan anak Anda. Ya itu saja. Wah, luar biasa sekali nih. Luar biasa, banyak banget insight informasi. Narasumbernya yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang perlu kita camkan di sini bahwasanya untuk korban itu ternyata harus dilindungi dari semua lini ya. Dari berbagai lingkungan, dari keluarga, terus juga pendamping ya. Mungkin dokter juga ya kan. Kita tenaga kesehatan yang memeriksa dan sebagainya memang harus menjaga sekali privasi korban dan juga keluarganya. Luar biasa sekali. Ya itu Sobat Muardi, bahasan kita tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak ya. Bagaimana dampaknya dan juga bagaimana untuk mengatasi dampak-dampak tersebut pada korban kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Nah, semoga podcast kali ini bisa memberikan informasi ya yang bermanfaat bagi Sobat Muardi semuanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive, get more solution.